Terbongkar. Ketika putriku mengusirku di hari Natal, aku menemukan jalan baru yang mengejutkan. Malam Natal di desa kecil itu seharusnya dipenuhi tawa dan kehangatan, tetapi bagi Budi, malam itu terasa pahit. Tak jauh dari rumah mereka, suara dentingan lonceng dan canda tawa anak-anak yang merayakan terasa semakin jauh. Sari, putrinya yang sudah dewasa, berdiri di belakang pintu, wajahnya tegang, air mata mengalir di pipinya. "Ayah, aku ingin kamu pergi. Kamu hanya penghalang untuk impianku," serunya, suaranya penuh kepedihan. Seakan seluruh dunia berhenti berputar, hati Budi hancur. 30 tahun hidup sebagai buruh tani, semua pengorbanannya untuk putri tercinta terasa sia-sia dalam sekejap. Setiap peluh yang ditumpahkan, setiap malam yang dilalui dalam gelap, demi membesarkan Sari, kini menjadi beban di pundaknya. Dia mencintai Sari dengan segenap jiwa, berharap untuk melihatnya berbahagia, tetapi mengapa semua ini justru berujung pada perpisahan? Keputusan Sari untuk menuntut ilmu di kota besar sudah di depan mata, namun hati Budi merasa terasing. Dalam momen yang seharusnya penuh sukacita, semua harapan itu hancur. Sari menutup pintu, meninggalkan Budi dalam keheningan malam yang menggigit, merayakan Natal tanpa kehangatan keluarga. Budi berjalan keluar, menatap langit berbintang yang sama dengan yang ia lihat bersamaan Sari saat kecil. Kesedihan teringat saat mereka mengikat janji untuk selalu bersama di hari-hari bahagia. Namun sekarang, itu semua berubah. Dia tidak lagi berharga di mata putrinya. Menyusuri desa yang sepi, pikiran Budi berkecamuk. Kenangan-kenangan indah dengan Sari, suara tawanya, tawa kecil mereka saat merayakan Natal, semuanya bercampur menjadi luka yang dalam. Namun, seiring langkahnya, dia melihat tetangga yang juga merayakan Natal. Tanpa sadar, hatinya terbuka kembali. Bertemu dengan orang-orang, mengobrol, bercerita, semuanya membuatnya merasa lebih baik. Mungkin, hidupnya bukan hanya tentang Sari, tetapi juga tentang kolaborasi dan kebersamaan dengan komunitasnya. Sambil membantu tetangga yang membutuhkan, Budi menemukan tujuan baru. Dia mulai mengajar anak-anak di desanya tentang pendidikan, menanamkan nilai-nilai kehidupan yang berharga. Momen-momen itu menyentuh hatinya, dan senyuman anak-anak itu menjadi cahaya dalam kegelapan hatinya yang hancur. Sementara itu, Sari, yang terjebak dalam ambisi, melihat perubahan ayahnya dari kejauhan. Di saat-saat yang tidak terencana, dia melihat Budi mengajari anak-anak dengan semangat yang luar biasa. Mengajarkan tentang nilai-nilai yang ia sendiri lupakan. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya, menimbulkan keraguan akan pilihannya. Apakah Budi benar-benar penghalang? Apa yang terjadi pada kasih sayang yang dulu ada di antara mereka? Saat Natal mendekat, harapan muncul kembali. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Ada harapan di antara kerumunan ketika desa bersiap untuk merayakan Natal. Ketika semua berkumpul, Budi dan Sari merasa ketegangan yang menempel di udara. Momen-momen kecil mulai mengubah pandangan mereka. Namun, masih ada rasa takut untuk melangkah mendekati satu sama lain. Di tengah keramaian itu, satu insiden kecil terjadi. Sebuah bola terjatuh dan menggelinding ke arah mereka. Disinilah rencana mereka untuk berbicara dimulai harapan baru, tetapi kebingungan masih menyelimuti.
Mereka berdua menginginkan koneksi yang lebih kuat, tetapi jalan menuju pencapaian itu tidak pernah jelas. Akankah mereka bisa menemukan jembatan di antara kasih dan ambisi? Budi menatap bola yang menggelinding hingga berhenti di hadapannya. Seolah dunia mengatur momen ini, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar permainan anak-anak. Sari juga menatap bola itu, dan dalam keheningan yang canggung, pandangan mereka bertemu. Ada keraguan dalam mata Sari, dan Budi merasakan getaran kecil dalam jantungnya. "Maaf, Ayah," Sari membisikkan, hampir tak terdengar di antara hiruk-pikuk. Budi mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Sebuah perasaan aneh melanda hatinya, antara rasa lelah dan harapan. Dia rindu menggapai tangan putrinya, merasakan kembali kasih sayang yang pernah ada. Namun, semua itu terasa rumit, seperti benang yang kusut di dalam hatinya. Seiring malam Natal semakin larut, lampu-lampu berkelap-kelip menghiasi desa. Semua orang tampak bahagia, saling berbagi kebahagiaan. Namun, Budi merasa terasing dalam keramaian itu. Ingin dia kembali ke rumah, memeluk Sari, tetapi keinginan itu tersangkut di tenggorokannya. Dia terlalu takut untuk melangkah lebih dekat. Malam itu, saat semua orang berdoa, Budi merasakan ketidakpastian yang melingkupi hatinya. Dalam doa yang terdengar begitu syahdu, dia berpikir tentang masa lalu ketika mereka selalu merayakan Natal bersama. Rindu itu semakin menyesakan. Dengan harapan, dia menatap Sari yang berdiri di sisi lain keramaian. Dalam keadaan ini, sebuah bisikan lembut muncul dalam hatinya. "Apa kalau kamu memberi kesempatan kedua?" Budi mulai berpikir, tetapi dia juga menyadari bahwa Sari mengejar impian yang berbeda dari yang dia inginkan. Mungkin putrinya memang sudah cukup dewasa untuk menentukan jalannya sendiri, tapi betapa menyedihkannya jika hubungan ayah dan anak menjadi rapuh. Malam beranjak semakin larut, Budi menyadari bahwa harapan tidak bisa sekadar ditunggu. Dia harus melakukan sesuatu. Seperti ketika dia mengajarkan anak-anak, Budi mulai merangkul keberanian. "Sari!" teriaknya, menyelamatkan sebuah momen berharga. Sari menoleh, matanya mengembun penuh ketidakpastian. "Ya, Ayah? Bisa kita bicara?" Dia menunjukkan senyuman hangat yang sudah lama tak ia tunjukkan. Sari mengangguk, langkahnya penuh keraguan tapi penuh harapan. Mereka menemukan sudut tenang di tengah keramaian. Suara tawa dan canda samar-samar terdengar, tetapi di antara mereka hanya ada keheningan. "Ayah," Sari memulai, tapi Budi lebih dahulu menyela dengan kekuatan yang tulus. "Maafkan Ayah. Ayah tidak ingin menghalangimu. Kami berdua sudah tersesat dalam egosisme." Suaranya bergetar, tetapi semangatnya membara. "Jika kamu ingin pergi, Ayah tidak akan menghentikanmu. Tapi bolehkah kita mulai dari awal?" Kata-katanya tumbuh bagaikan benih harapan di tengah kepedihan. Budi bisa melihat keraguan di wajah Sari mulai mereda. "Aku rindu saat-saat kita bersama. Semuanya terasa berantakan tanpa kamu." Dan aku suaranya terhenti, mencoba menahan air mata. "Aku butuh kamu, Ayah." Nyatanya, mereka berdua berada di sisi yang sama. Ada ambisi, ada rasa bersalah, ada keteguhan untuk membangun kembali jembatan yang mereka kejar. Dalam sekejap, baru terdengar tegas bahwa mereka saling mencari kehadiran satu sama lain di tengah perjalanan hidup yang menyisakan banyak luka. Dengan hati yang tak lagi terbebani peluh pengorbanan tapi dipenuhi harapan, Budi meraih tangan Sari. Melalui sentuhan itu, dia harap semua yang hilang bisa kembali terjalin. Namun, saat keduanya saling menatap, terdengar suara keriuhan dari kerumunan.
Sebuah pengumuman penting mengguncang malam. Ada kejutan besar di akhir Natal ini. Suara itu menggema di sekeliling, menggugah rasa ingin tahu. Sari dan Budi menatap ke arah suara, rasa penasaran terukir di wajah mereka. Ada sesuatu yang berjalan ke arah mereka, dan ini bisa jadi perubahan besar bagi keduanya. Apa ini? Pikir Budi, menginginkan jawaban sekaligus ketegangan yang menggelitik harapannya. Momen itu, ternyata, bukan sekadar Natal. Mungkin malam ini juga memberi mereka kesempatan untuk menemukan jalan baru yang lebih berharga dari mimpi yang hilang. Akankah ini menjadi titik balik dalam hubungan mereka? Sesaat setelah pengumuman itu menggema, kerumunan berubah menjadi riuh rendah. Rasa ingin tahu menyebar seperti api, menimbulkan gelombang antusiasme di antara ribuan orang yang berkumpul. Budi dan Sari saling menatap penuh harap dan ketakutan. Dalam hati Budi, pertanyaan berkecamuk, siapa yang datang? Apa yang akan terjadi? Tiba-tiba, dari arah panggung yang dikelilingi oleh lampu berwarna-warni, seorang pria berpakaian serba putih muncul. Wajahnya terlihat ramah, senyumnya memikat hati. Di tangannya, dia memegang megafon. "Selamat Natal, semua!" Serunya, suaranya jelas terdengar meskipun hiruk-pikuk sekitar. "Saya di sini untuk membawa berita baik." Lalu, dia mengangkat tangan, dan seketika itu suasana seolah terhenti. Semua mata tertuju padanya, Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada sesuatu yang terasa istimewa dalam kondisi ini. Dia meraih tangan Sari lebih erat, seakan ingin berbagi kekuatan dan kehangatan yang baru saja mereka temukan. "Seperti tradisi Natal di desa kita, kami akan memberikan kejutan untuk satu keluarga yang paling membutuhkan," lanjut pria tersebut. "Keluarga ini akan mendapatkan bantuan istimewa dari kita semua untuk memulai tahun baru dengan harapan baru." Kata-kata itu menyalakan percikan harapan dalam hati Budi. Dia ingat berbagai kesulitan yang mereka hadapi, bagaimana hidup telah menguras daya juang mereka. Momen ini, sepertinya, adalah satu tanda dari yang di atas untuk mereka. Ini bukan hanya tentang materi, si pria menjelaskan lebih lanjut. "Kami juga ingin memastikan bahwa keluarga ini bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam kebersamaan." Sari memandang ayahnya dengan rasa ingin tahu. "Ayah, jika kita bisa meminta sesuatu, apa yang akan kita minta?" tanya Sari. Budi terdiam. Apa yang bisa dia minta? Berharap? Mendorong Sari untuk melanjutkan cita-citanya sementara dia masih merangkak kembali ke jalur yang benar? Apa pertanyaannya? "Yang kita butuhkan adalah kesempatan," jawab Budi tanpa berpikir panjang. "Kesempatan untuk memperbaiki semuanya yang telah kita rusak." Suara kerumunan kembali bergemuruh, tetapi Budi dan Sari tetap terbenam dalam percakapan mereka. "Mungkin, jika kita bisa mendapatkan dukungan untuk bersama-sama membangun lagi mimpi yang telah hancur," suara Budi bergetar melihat wajah Sari yang larut dalam pikirannya. Malam Natal berlanjut dengan semarak. Burung-burung kertas, lilin, dan suara harapan mengalun dalam lagu-lagu gembira. Di tengah itu, keinginan Budi semakin membara. Ketidakpastian pengumuman yang dibawa pria itu bisa menjadi kesempatan untuk mengubah segalanya. Sari menyentuh tangan ayahnya. "Ayah, kita harus bersatu. Kita bisa membuat hal ini terjadi bersama." Budi mengamati kehadiran putrinya, betapa kuatnya tekad di dalam dirinya. "Jadi, kita bertanya tentang hal ini adalah untuk kita. Kesempatan seperti apa yang kita inginkan?" Suaranya serak, harapannya tumbuh. Sari tersenyum, dan saat itu, Budi merasa segalanya berada di jalur yang benar. Mereka bisa menghidupkan kembali impian, tidak hanya untuk mereka sendiri,
tetapi juga untuk orang lain. Berani bermimpi itu penting, ungkap Sari, membulatkan tekadnya. Dengan semangat baru, mereka berdua tahu malam ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang mereka ke depan. Semua yang terpendam terbuka, dan Sari ingin menceritakan kepada Budi rencananya yang selama ini terpendam. Di tengah gegap gempita sambutan kerumunan, Budi merasakan perubahan yang dalam. Hari ini adalah awal dari segalanya, tetapi ia tahu satu hal pasti: jika mereka meneruskan perjalanan ini bersama, apapun yang terjadi, tidak ada yang lebih berarti selain saling mendukung dan saling percaya. Tiba-tiba, suara dari panggung mengalun lagi, kami mengundang keluarga yang terpilih untuk ke depan. Dan keluarganya adalah... Budi dan Sari menahan napas, menunggu nama mereka disebut. Dalam saat itu, harapan dan ketegangan berbaur, menciptakan momen yang membara. Apakah ini saat yang dinanti? Apakah nama mereka akan terdengar? Kedua hati mereka berdebar, bersiap menghadapi momen kebenaran. Keluarga Budi dan Sari. Suara itu bergema, dan teriakan riuh menghujani mereka. Budi merasa jiwanya seolah terbang, dadanya penuhnya perasaan campur aduk antara kebahagiaan dan ketakutan. Dia tak percaya nama mereka benar-benar disebut. Ini adalah saat yang ia impikan, tetapi juga menakutkan. Sari mengerutkan dahi, bingung. "Ayah, itu kita," katanya, jelas terkejut dan bersemangat. Dia menggenggam tangan ayahnya lebih erat lagi, menariknya menuju panggung, melangkah ke depan, rasa bergetar di tubuh Budi semakin kuat. Dia bisa merasakan pandangan kerumunan mengikuti langkah mereka, antusias dan penuh harapan. Namun, saat mereka melangkah ke panggung, benaknya dihantui oleh kekhawatiran. Apakah benar mereka adalah yang paling membutuhkan? Apakah mereka layak mendapatkan semua ini? Saat mereka berada di tengah panggung, pria berpakaian putih itu tersenyum lebar, memberi Budi dan Sari panggung. "Selamat datang. Anda berdua adalah keluarga yang terpilih untuk menerima bantuan spesial dari komunitas kita." Suara riuh sorakan penonton menggema, namun di telinga Budi suara itu tersedot, seolah dia hanya bisa mendengar detak jantungnya yang berdegup kencang. Dia melihat Sari, mata putrinya berbinar penuh harapan. Disinilah mereka, di titik balik kehidupan mereka. "Pertama-tama, kami ingin tahu," lanjut pria itu, "apa harapan terbesar Anda untuk Natal ini?" Budi terdiam sejenak, mencoba merancang kata-kata dalam kepala. Kami ingin kesempatan," ujarnya, suaranya hampir tak terdengar. "Kesempatan untuk membangun kembali impian kami, untuk menjadi keluarga yang bahagia dan saling mendukung." Kerumunan terdiam sejenak, lalu penghormatan dan tepuk tangan menggema kembali. Budi takjub, harapan kecil yang ia ucapkan mampu menggugah emosi banyak orang. Dia merasa kehadiran mereka, seperti cahaya yang menyentuh setiap sudut hatinya. Pria itu mengangguk, terkesan. "Itu harapan yang indah. Kami di sini bukan hanya memberi materi, tetapi juga ingin membantu Anda menemukan kembali kebahagiaan." Budi menatap pria itu, tidak hanya sebagai seorang dermawan, tetapi sebagai seseorang yang memahami arti dari harapan dan kebahagiaan. Sari berdiri di sampingnya dengan senyuman, memberikan semangat baru baginya. "Di sini, kami memiliki sejumlah program pelatihan dan dukungan yang bisa membantu Anda memulai kembali. Kami ingin Anda menemukan jalan baru menuju kehidupan yang lebih baik," lanjut pria itu. Budi mengangguk. Dia bisa merasakan kebangkitan yang seolah baru saja lahir dalam dirinya. Mereka tidak hanya memperoleh bantuan, tetapi sebuah rencana untuk melangkah maju. Ini lebih dari sekedar uang, ini adalah peluang untuk membangun kembali diri mereka. Namun, di dalam kerinduan dan harapan, ada sebuah suara kecil yang berbisik dalam batinnya. "Tapi, bagaimana jika ini hanya sementara?
Tanyanya dalam hati. Bagaimana jika harapan ini mengingkari impian yang sebenarnya? Di tengah semua kehebohan itu, pandangannya beralih kepada Sari. Dia tahu putrinya layak mendapatkan lebih dari sekedar mimpi yang hampa. Sari, kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk memberi inspirasi kepada orang lain. Mereka berdua menatap kerumunan, dan sorot mata penuh harapan menjalar di antara mereka seperti gelombang. Saat itulah Budi berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak hanya berjuang bagi dirinya dan Sari, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka yang juga bermimpi. Selamat Natal! Teriak kerumunan, dan Budi menjerit ikut bersama mereka, merasa angin harapan sedang berhembus di sekelilingnya, tapi di dalam hatinya, bersembunyi keraguan, muncul pertanyaan mendesak. Apakah kami akan bertahan menghadapi kesulitan baru ini? Apakah kami mampu melawan tantangan yang mungkin datang? Saat mereka melangkah turun dari panggung, harapan bersinar tetapi ketakutan tetap menggulung di dalam dadanya. Dengan tangan Sari yang menggenggam keras tangannya, mereka berdua bergerak maju tapi tantangan nyata akan segera mendatang. Apa yang sebenarnya akan terjadi setelah kesempatan ini? Apakah harapan itu akan memudahkan jalan mereka, atau justru memperberat beban yang terpaksa mereka bawa? Langit malam tampak lebih cerah, dipenuhi bintang yang berkelip seperti harapan di hati Budi dan Sari. Namun, meski begitu, ketegangan masih menyelimuti Budi saat mereka berjalan menjauh dari panggung. Suara riuh kerumunan perlahan menghilang, digantikan oleh suara langkah kaki mereka di jalan yang sunyi. Momen bahagia itu terasa seakan-akan terpelintir kembali oleh keraguan. Ayah, apa kita akan benar-benar mendapat kesempatan baru? Tanya Sari, menatap ayahnya dengan wajah penuh harap. Budi terhenti sejenak. Dia ingin mengerti perasaan putrinya, tetapi kata-kata terasa berat di lidahnya. Sari, kita harus yakin. Kita mesti percaya pada diri kita, jawabnya sambil berusaha tersenyum. Senyuman itu dibuat-buat. Di dalam hatinya, harapan dan ketakutan berkelahi satu sama lainnya. Kembali ke rumah, suasana sepi menyapa mereka. Rumah kecil mereka tampak lebih suram dari biasanya. Dinding kusam dan sederhana, tetapi banyak kenangan yang terpatri di dalamnya. Sari meletakkan jaketnya dan meneruskan dengan mengecek lemari. Ayah, apakah kita bisa merayakan Natal dengan makanan lezat tahun ini? Tanyanya antusias. Dalam benak Budi, bayangan mereka yang biasa merayakan Natal dengan masakan sederhana dan bersukacita tak bisa dipisahkan. Namun, rasa enggan menggelayuti hatinya. Kita harus mengambil langkah perlahan, Sari. Yang terpenting adalah kita bersyukur bisa bersama, jawabnya. Tapi dalam hatinya, Budi berharap bisa memberikan sesuatu yang lebih baik untuk Sari. Mimpinya membara, ingin memberikan putrinya kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Setelah satu malam yang panjang, dia terbangun mendengar jeritan kerinduan dari dalam dirinya. Dia ingin lebih. Keesokan harinya, mereka memasuki pusat komunitas yang dikelola oleh pria berpakaian putih yang mereka temui sebelumnya. Budi dan Sari mengisahkan kehidupan mereka kepada para pelatih yang siap membantu. Pelatihan keterampilan, kursus memasak, hingga pelajaran berbisnis ditawarkan untuk mempersiapkan mereka mengambil langkah baru. Dia merasa seakan memulai sebuah perjalanan baru, serupa terbang setelah sekian lama terkurung dalam ketakutan. Ini adalah langkah pertama, Budi. Kamu dan Sari bisa lebih. Kuncinya adalah keberanian untuk mencoba dan berinvestasi pada masa depan, ujar salah seorang pelatih. Kata-kata itu menembus benak Budi. Sebuah cahaya mulai tampak, menyalakan harapannya kembali. Sari dengan sigap mulai mengikuti kursus memasak, wajahnya cerah ketika belajar membuat aneka kue khas Natal.
Dia tampak bersemangat dan Budi merasa tergerak. Dia ingin melakukan lebih untuk putrinya. Di satu sisi, kenyataan mengajarinya bahwa kesulitan tidak akan hilang pergi dengan sendirinya. Setiap harinya, tantangan baru akan datang, dan mereka harus bersikap berani. Namun, saat pelatihan masih berlangsung, tiba-tiba Budi menemui tantangan lain, sebuah tawaran yang menggiurkan dari seorang pemilik usaha lokal. Tawaran itu menjanjikan kerja tetap dan gaji yang lebih baik. Dalam hati Budi, ada gelombang keraguan menghadang. Bisakah mereka mempercayakan masa depan pada seseorang yang baru dikenalnya? Apa yang terjadi jika semua harapan ini tidak terwujud? Di sisi lain, Sari mendengarkan setiap obrolan ayahnya dengan perhatian. Sebagai seorang anak yang ingin melihat ayahnya sukses, dia tidak ingin kehilangan momentum ini. Ayah, kita bisa saja berjuang bersama. Ini adalah kesempatan kita. Jawabnya berapi-api. Perdebatan batin Budi semakin berkecamuk. Kemanakah arah tuju mereka? Keputusan apa yang harus diambil? Budi menatap Sari, melihat semangat yang meluap dari anaknya. Rasa cinta dan tanggung jawab berkonflik di dalam hatinya. Jalan mana yang tepat untuk mereka? Apakah harapan dan mimpi indah ini akan terwujud, atau justru akan berujung pada kekecewaan? Saat perasaannya menggelora, Budi akhirnya tahu, momen kebenaran itu telah tiba. Apakah ia bisa mengambil langkah berani demi masa depan yang ia impikan? Budi menarik napas dalam-dalam, merasakan denyut jantungnya berlebihan saat mencoba mengumpulkan keberanian. Apa yang akan dia putuskan tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga masa depan Sari. Dia belum siap untuk menjawab seruan putrinya. Perasaannya campur aduk ketakutan, harapan, dan tanggung jawab serasa terbuai dalam satu campuran yang sulit dipahami. Hari-hari berlalu, dan pelatihan di pusat komunitas telah menjadi bagian dari hidup mereka. Di sana, keduanya belajar lebih banyak tentang diri mereka. Sari semakin mahir dalam memasak, setiap percobaan di dapur menciptakan aroma yang menggugah selera. Senyum selalu menghiasi wajahnya ketika melihat hasil karyanya. Budi akan duduk di pojok dapur, menonton Sari bekerja dengan gairah, rasa bangga mengalir dalam dirinya. Dia tahu, anaknya adalah sumber harapannya, namun, di tengah pelatihan, tawaran itu terus mengusik pikirannya. Sebuah pekerjaan di perusahaan yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Budi mulai membayangkan masa depan yang lebih cerah, tetapi keraguan selalu mengikatnya. Apakah dia bersedia mengambil risiko untuk hal yang belum pasti? Apakah Sari akan mendukung keputusannya jika itu berarti meninggalkan semua yang telah mereka jalani? Suatu malam, menjelang Natal, Budi duduk termenung di teras rumah mereka. Gerimis perlahan turun, mendinginkan suasana malam yang seharusnya menenangkan. Di dalam, dia mendengar suara Sari yang tertawa, mengobrol dengan teman-temannya yang datang untuk belajar memasak. Hatinya berbunga-bunga, tetapi keraguan kembali menjalar. Tidak pernah dia meragukan cintanya kepada Sari, tetapi bagaimana jika semua harapan itu berakhir tragis? Sari keluar, menghampirinya dengan semangkuk kue yang baru saja dia buat. "Ayah, coba ini," serunya ceria. Budi menatap kue itu, indah dan menggoda. Namun, dalam nuansa bahagia itu, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam. Momen sederhana ini membuatnya sadar dia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Sari. "Bagaimana rasanya?" tanya Sari, menunggu reaksi ayahnya dengan semangat tak sabar. Budi tersenyum, mengangkat satu potong kue ke bibirnya. Rasa manisnya membuatnya tenggelam dalam kenangan indah. Di saat seperti ini, dia ingin membangun dunia yang lebih baik untuk Sari. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya.
Jika dia mengambil tawaran kerja itu, apakah itu berarti dia mengkhianati impian Sari untuk merayakan Natal dengan lebih bermakna? Dia ingin memberikan segalanya, tetapi bagaimana jika semua impian ini justru menghancurkan harapan mereka? Dengan apa kau lakukan, Ayah? Sari menyela pikirannya. Dia bisa melihat keraguannya. Jika itu hasil terbaik kita, kenapa kita tidak mencobanya? Kata-kata Sari menghujam hatinya. Ternyata, putrinya itu lebih dari sekadar anak kecil yang harus dilindungi. Dia adalah teman sejati yang paham benar dengan harapan dan ketakutan Budi. Perlahan, seberkas cahaya harapan muncul lagi. Menjelang Natal, kesibukan di dapur berlipat ganda. Sari mulai merencanakan setiap hidangan dengan cermat, sementara Budi terlibat dalam menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Mereka bekerja bersama, menghidupkan momen-momen kecil penuh bahagia, tetapi saat Natal mendekat, tawaran pekerjaan itu tetap menghantui Budi. Ketika dia kembali ke pusat komunitas, jantungnya berdetak lebih kencang saat dia melangkah mendekati pemilik usaha itu. Dia perlu membuat keputusan. Budi, apakah kamu sudah memutuskan? Tanya pemilik usaha itu, menatapnya dengan penuh perhatian. Budi terdiam sejenak, pikirannya berputar antara harapan dan ketakutan. Sari di belakangnya, menunggu apa yang akan dia katakan. Saat dia membuka mulut, sebuah pertanyaan tak terduga muncul di benaknya. Apakah semua ini layak untuk diperjuangkan? Budi menatap Sari, merasakan segenap cinta yang ada di dalamnya. Dia tahu momen jalur hidup mereka akan terungkap saat dia membuat keputusannya. Bagaimana jika keputusan ini akan menjadi awal dari segalanya? Atau, sebaliknya, akhir dari semua impian idil mereka? Saat ketegangan menggantung di udara, Budi tahu, saatnya untuk melangkah dengan berani. Budi merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kehangatan malam Natal seolah tak terasa, digantikan oleh ketegangan yang menyelimuti hatinya. Dia melihat wajah Sari, penuh harap. Semua masalah dan keraguan seakan berkumpul dalam satu titik di dadanya. Saya belum bisa menjawab, ujarnya perlahan, suaranya hampir teredam oleh gemuruh hatinya. Pemilik usaha itu mengangguk, tapi ada nada kecewa dalam tatapannya. Pikirkan baik-baik, Budi. Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Sari mencengkeram lengan Budi. Ayah, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kita bisa melewati ini bersama. Kata-katanya menghangatkan hati Budi. Namun, rasa bersalah menyergapnya. Dia ingin memberi yang terbaik untuk Sari, tetapi apakah itu berarti meruntuhkan semua impian yang mereka bangun bersama? Baiklah, saya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara keramaian dari dalam ruangan menarik perhatiannya. Sari melesat masuk ke dapur, meninggalkan Budi terdampar dalam pikirannya. Dia menatap pintu yang tertutup, terisik harapan untuk menaikkan semangat. Di dapur, aroma bumbu dan kue-kue hangat menyelimuti seluruh ruangan. Teman-teman Sari tertawa, berbagi cerita, dan menikmati momen kebersamaan mereka. Budi bergabung, berusaha menenggelamkan pikirannya dalam sukacita Natal. Namun, setiap tawa, setiap wajah ceria membuatnya merasa seakan-akan terjepit antara dua dunia. Ayah, mau bantu saya? Sari menyodorkan mangkuk besar berisi adonan. Tanpa pikir panjang, Budi mengambilnya. Saat dia mencampur adonan itu, pikirannya masih berkecamuk. Begitu banyak rasa yang ingin dia ungkapkan, tetapi lelucon dan tawa di sekitarnya menyempitkan kata-katanya. Menyaksikan Sari dan teman-temannya berbahagia, dia merasakan sejumput rasa bersalah. Namun, di sisi lain,
Dia juga merindukan hasil kerja kerasnya pekerjaan baru yang bisa memberikan lebih banyak untuk Sari. Apakah itu keputusan yang benar? Ayah, ini akan jadi kue Natal terbaik. Teriak Sari penuh semangat. Budi tersenyum, merasa tergerak oleh keyakinan putrinya. Dia harus memilih jalan yang membuat mereka berbahagia, bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk hari-hari mendatang. Harapan kembali berapi-api di dalam hatinya. Hari Natal tiba. Jalanan dipenuhi orang-orang yang berpakaian meriah, aroma makanan Natal menguar di mana-mana. Budi berdiri di depan pintu, suasana terasa lebih hangat dari malam sebelumnya. Dia melihat Sari menyiapkan meja, sambil tersenyum menyambut tamu dengan penuh cinta. Budi, ayo, kita potong kue. Panggil Sari dengan ceria, mengangkat pisaunya ke udara. Sama sekali, Budi merasa ada sesuatu yang berbeda. Dia bisa merasakan suasana magis Natal menyelimutinya. Saat Sari mengucapkan doa sebelum makan, Budi merasakan getaran harapan menyatu dalam doa itu. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu menghentikan semua percakapan. Di depan pintu, sosok yang tidak dikenal berdiri. Dia berpakaian rapi dengan senyum lebar. Selamat Natal. Saya di sini untuk menawarkan sesuatu. Suaranya penuh percaya diri, seperti ada akibat yang lebih besar di balik tawarannya. Budi dan Sari saling bertukar pandang. Emosi campur aduk menyelimuti mereka berdua. Sebuah tawaran mengejutkan di hari Natal. Akankah ini menjadi jawaban atas semua kebingungan Budi selama ini? Suara ketukan itu kembali terdengar, menambah rasa ingin tahunya. Dengan penuh tegang, Budi melangkah maju. Apakah ini kesempatan yang dia tunggu-tunggu? Atau hanya jebakan yang berisiko merusak kehidupan bahagia mereka? Hatinya berdebar, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Budi membuka pintu dengan hati yang berdebar, wajahnya memperlihatkan ketidakpastian yang jelas. Di depan matanya berdiri seorang pria, tanpa percaya diri namun ada sesuatu yang misterius dalam tatapannya. Selamat Natal. Nama saya Emil. Saya datang untuk menawarkan sebuah peluang yang mungkin bisa mengubah hidup Anda. Pria itu berkata, dan suaranya tegas. Budi terdiam, semua orang di dalam ruangan mulai mengalihkan perhatian dari suasana hangat ke ketidakpastian yang baru muncul. Sari, yang awalnya ceria, kini terlihat cemas. Peluang apa? Tanya Budi, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Emil tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Saya mendengar tentang keterampilan Anda. Tidak hanya di bidang yang Anda geluti, tetapi juga kemampuan manajemen Anda. Kami sedang mencari seseorang untuk memimpin proyek baru yang bisa memberikan imbalan besar. Budi merasa tubuhnya kaku. Peluang yang ditawarkan Emil mungkin bisa menjadi jawaban atas semua masalah yang mengganggu pikirannya. Keluarga, kebutuhan, harapan masa depan. Dia tetap tegas, tapi di hari Natal? Kenapa Anda datang hari ini? Karena ini adalah momen yang paling tepat untuk membuat keputusan besar dalam hidup. Natal adalah simbol harapan dan kebangkitan. Saya yakin Anda bisa menghadapi tantangan ini, jawab Emil. Kalimat-kalimatnya mengguncang hati Budi. Momen ini seolah ditujukan kepadanya. Sari, yang mendengar percakapan mereka dengan rasa khawatir, melangkah maju. Ayah, Anda pasti tidak berpikir untuk mengabaikan momen keluarga ini demi pekerjaan, kan? Tatapan Sari penuh kekhawatiran dan harapan sekaligus. Seseorang yang ingin melihat Budi bahagia, tetapi juga tak ingin kehilangan momen penting. Budi menatap putrinya, hatinya bergetar. Dia merasakan cinta dan dukungan Sari yang tak tergantikan. Ini bukan hanya tentang saya, Sari.
Ini tentang masa depan kita. Tetapi Budi berhenti, tidak tahu bagaimana melanjutkan. Apakah dia benar-benar siap mengambil risiko ini? Emil mengangguk paham. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi lihatlah, Anda berhak untuk meraih apa yang ingin Anda capai. Kadang, menghadapi risiko adalah jalan menuju kesuksesan. Kata-kata itu menembus jantung Budi. Dia memikirkan semua malam yang dialaminya, berjuang demi Sari, mencari cara untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Apakah ini saat yang tepat untuk keluar dari zona nyaman? Budi merasa terombang-ambing antara dua pilihan. Di satu sisi, peluang kerja ini bisa membawa banyak keuntungan dan stabilitas. Namun, di sisi lain, ia tak ingin mengecewakan Sari atau mencederai arti Natal yang seharusnya penuh kasih dan kebersamaan. Ayah! Sari memohon lagi, ini hari Natal. Apakah Anda ingin merusak suasana dengan keputusan mendadak? Satu wahyu menonjok benaknya ketika dia melihat runtuhnya suasana santai di sekitar mereka. Hatinya terjepit antara ambisi dan cinta. Kenyataan bahwa ia tidak bisa selalu menjadi pahlawan bagi Sari semakin mendalam. Kemudian, jantungnya berdebar kencang. Dia kristalisasi keputusannya dalam pikirannya. Jika ia bisa menyatukan peluang ini dengan komitmennya terhadap Sari, mungkin itu bisa menjadi lompatan terbaik untuk masa depan mereka. Budi, ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Dorong Emil sekali lagi, menjadikan tawaran itu semakin menggoda, detak jantung Budi menggaung di telinganya. Suara keramaian di belakangnya mulai samar. Lalu, dia berseru. Baiklah, saya siap untuk mendengarkan lebih lanjut. Tapi, Emil memotong, alisnya terangkat penuh minat. Pertama, saya ingin Sari tahu semua ini. Saya tidak ingin keputusan saya merusak hubungan kami, ucap Budi tegas. Harapan dan ketegangan bercampur aduk dalam suasana yang hangat tapi penuh ketidakpastian. Kini, semua mata tertuju padanya dan Emil. Dan saat detik-detik berlalu, Budi menyadari, inilah saatnya. Apa yang akan Sari katakan? Akankah dia memahami keputusan yang diambil ayahnya, atau justru akan semakin mengkhawatirkan hubungan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu melayang di udara. Hari Natal ini takkan pernah sama lagi. Budi menarik napas dalam-dalam, berusaha menetralkan rasa gelisah yang membuncah dalam dirinya. Dia berbalik, menghadapi Sari dengan tatapan serius. Sari, dengarkan aku. Ini bukan langkah sembarangan. Ini bisa jadi jalan untuk kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Sari mengerutkan kening. Suara ayahnya yang terdengar mantap hanyalah topeng untuk menutupi kekhawatiran yang melanda hatinya. Dia merindukan momen Natal yang hangat, bukan perdebatan yang bisa merusak segalanya. Ayah, saya hanya ingin kita merayakan Natal bersama, bukan menghabiskannya dengan tawaran yang belum jelas, ujarnya, nada suaranya semakin memelas, Budi merasakan hatinya semakin berat. Ada kerinduan di balik suara putrinya. Dia ingat saat-saat tatapan penuh kasih sayang saat Sari masih kecil, saat momen Natal adalah tentang bersama, berkumpul dan tersenyum. Kini, semua itu seakan runtuh di hadapannya. Menghadapi Emil, Budi berkata, saya ingin memikirkan ini. Tak ada keputusan yang tergesa-gesa di hari istimewa seperti ini. Emil hanya tersenyum. Tentu, Budi. Tetapi ingat, kesempatan tidak datang dua kali. Sementara Anda menunggu, bisa jadi orang lain yang akan mengambilnya. Suara Emil mengingatkan Budi pada semua hal yang sudah ia perjuangkan. Sari, ini bisa jadi solusi untuk semua masalah kita.
Silakan beri saya waktu, kata Budi berusaha menghibur putrinya, walaupun dalam hatinya ia juga meragukan keputusan ini. Dan jika itu keputusan yang merugikan kita? Tanya Sari, wajahnya kini bercampur emosi. Itulah saat ketika semua harapan untuk Natal mulai memudar. Akhirnya, Budi memegangi bahu Sari. Anakku, kadang kita harus berani mengambil risiko supaya bisa bahagia. Kadang jalan ini tersisa untuk kita agar bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Kedua mata Sari berkilau, air mata menanti untuk jatuh. Dia tidak ingin kehilangan ayahnya dalam perjalanan yang tidak pasti ini. Dalam hatinya, bergolak antara cinta dan ketakutan akan kehilangan. Ayah, saya hanya ingin kita bersama. Budi merasakan hatinya hancur mendengar kata-kata putrinya. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa optimis yang menyala di dalam dirinya. Saya pun ingin itu. Inilah mengapa saya harus memberitahukanmu tentang semua ini, ujarnya penuh harap. Karena aku ingin kamu memahami, ini bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan kita. Jika ini berhasil, Budi menghela napas berat, kita bisa memiliki segalanya yang kita impikan. Emil menyaksikan pertukaran emosional tersebut, senyumnya sedikit memudar. Dia tampak menunggu, lantas berujar, Budi, Sari, selamanya hanya Anda yang bisa memutuskan. Tetapi ingat, saat berbicara tentang impian dan harapan, terkadang kita harus dengan berani mengejar mereka. Ada kesunyian sejenak. Suara keramaian dari perayaan Natal di sekeliling mereka terdengar semakin jauh. Budi merasa berat menerima kenyataan bahwa keputusan ini bisa memisahkan bukan hanya antara peluang dan kenyataan, tetapi juga antara dirinya dan Sari. Apa yang akan terjadi jika keputusan ini salah? Benarkah ia sudah berpikir cukup matang untuk mengambil langkah ini? Budi merasakan keraguan menetap di sudut pikirannya, benak tentang kemungkinan kehilangan yang lebih besar. Sementara Sari kini tampak hancur, kesedihan terlukis di wajahnya. Ayah, bagaimana jika kesempatan ini membuat kita terbelah? Bagaimana kalau itu semua hanya mimpi yang runyam? Detak jantung Budi semakin cepat. Dia ingin menjawab, namun kata-katanya terombang-ambing. Di satu sisi, peluang untuk lebih baik. Di sisi lain, potensi kehilangan yang menyakitkan. Dan saat itu, seperti sebuah sinyal kuat, dia tahu, saatnya membuat keputusan nyata. Apakah harus mendorong batas demi sesuatu yang belum tentu pasti? Sari menatapnya penuh harapan untuk sekian waktu menunggu. Dalam hatinya, ada perjuangan demi cinta dan keinginan untuk tidak kehilangan sosok ayah yang paling berharga. Dan saat Budi menatap Emil, dalam benaknya bergelora pertanyaan lain, apakah dia siap untuk menghadapi semua konsekuensi dari keputusan yang akan dia ambil? Ketegangan menggantung di udara. Semua mata tertuju pada Budi, dan saat jari-jarinya menggenggam napkin Natal yang semarak, ia merasakan keputusan ini teramat berat. Kenyataan bahwa pilihannya bisa menyentuh banyak jiwa, membuatnya tertegun. Apa yang seharusnya dia lakukan selanjutnya? Budi menggigit bibirnya, jantungnya berdegup kencang. Dia merasakan sekelilingnya seolah melambat, semua yang terjadi menjadi fokus. Kecemasan dan harapan menyatu dalam pikirannya. Dia tahu, saat ini adalah titik balik. Keluarga, impian, dan cinta, semua berputar dalam kegundahan. Saya akan menerima tawaran itu, ucapnya pelan, tetapi mantap. Sari terkejut, tatapannya beralih antara kekecewaan dan ketidakpercayaan. Ayah, itu bukan jawabannya. Dia menegaskan, suara di dadanya penuh emosi. Natal seharusnya menjadi tentang kita, bukan tentang mengejar cita-cita yang tidak pasti. Anakku,
Kita sudah berjuang terlalu lama. Ini mungkin kesempatan untuk kita melangkah ke depan, kata Budi, berusaha meyakinkan. Kekecewaan terlukis di wajah Sari. Dia merasa seakan dunia yang mereka bangun bersama mulai menjauh. Tapi, ayah, kita hanya mulai memperbaiki hubungan kita. Apakah ini pilihan yang tepat? Tanya Sari, matanya mulai membasah. Budi mengambil napas dalam, berusaha menahan emosinya. Kita bisa memperbaiki semuanya bersama-sama. Tapi kita juga harus berani mengambil risiko demi masa depan yang lebih baik. Jawabnya, suaranya penuh keyakinan, suasana hening. Emil memandang mereka berdua, menyadari beratnya momen ini. Budi, Sari, saya mengerti bahwa keputusan ini bukan hal yang mudah. Namun, kadang dalam hidup, kita perlu berani melangkah jauh untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Saya tidak ingin kehilangan ayah lagi, Sari berucap, atau lebih tepatnya, berbisik. Air matanya menetes. Budi merasakan hatinya hancur. Dia berusaha menjangkau tangan Sari. Kita tidak akan kehilangan satu sama lain. Jika aku di sini untukmu, kita bisa melewati semuanya, termasuk impian. Natal ini bukan hanya tentang kedamaian, tapi keberanian untuk memilih jalur kita masing-masing. Budi merasa ikatan mereka kuat. Dalam hati, dia berjanji pada dirinya, dia akan memberikan semua usaha untuk menjadikan kesempatan ini berarti, termasuk untuk putrinya. Sari, apapun yang terjadi, kita akan selalu berbagi momen ini. Natal tidak hanya tentang perayaan, tapi tentang cinta kita dan masa depan. Mereka saling menatap. Dalam momen itu, semua ketegangan dan kebisingan di sekeliling mereka menghilang seolah dunia ini milik mereka berdua. Sari mengangguk perlahan, menyadari pilihan ayahnya adalah untuk mengubah deretan harapan mereka. Baiklah, ayah, jika itu keputusanmu, aku mendukungmu, ucap Sari, hatinya bergetar. Dia tahu mengapa Budi mengambil langkah ini. Tapi percayalah, kita masih bisa berjuang bersama. Budi mengangguk, hatinya terasa lebih ringan. Kita akan melangkah bersama, dan kita tidak akan melupakan apa yang penting. Dia merasakannya, harapan baru kembali mengalir ke dalam jiwanya. Natal itu menjadi momen bersejarah, menandai awal perjalanan baru mereka. Budi dan Sari kembali ke dalam keramaian, kali ini dengan hati yang penuh harapan. Mereka menyadari bahwa hubungan mereka kini lebih dari sekadar ayah dan anak, tetapi sebagai mitra dalam kehidupan yang sedang memperbaiki diri. Lampu-lampu Natal berkelap-kelip menerangi wajah mereka. Suara tawa dan lagu hening yang bergetar menambah keajaiban dalam suasana. Kerumunan bersorak, menanti momen yang penuh keindahan, dan Budi merasakan kekuatan dalam dirinya. Kesempatan itu bukan akhir, melainkan langkah menuju kebangkitan keluarga mereka. Saat malam perlahan menghampiri, mereka mendapati diri mereka di tengah keramaian kehidupan baru yang penuh warna. Tidak ada yang bisa merobohkan harapan yang ada di hati mereka. Dengan genggaman tangan yang kuat, bersatu dalam cinta dan tekad, Budi dan Sari siap menghadapi segala rintangan baru yang datang. Mereka berdua tahu, perjalanan belum berakhir. Ini hanya permulaan. Dan dengan setiap langkah, mereka akan berjuang untuk impian mereka lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih penuh harapan. Jadi, buat kalian yang masih bisa merasakan semangat Natal ini, saatnya untuk menunjukkan dukungan kalian. Berlangganan segera ke channel kami untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang supaya algoritma bisa semakin memanjakan kita. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir yang menggetarkan ini, dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 temanmu yang juga memerlukan semangat ini.
Buktikan kalau kalian adalah penggemar sejati yang selalu mendukung.